bilang mati dulu belum. BTS kok ya? BTS kayak kemarin kamu masuknya loh. Iya, itu bagus sih. Halo, ketemu lagi di kali ini di Sit and Discuss gitu. Kita kedatangan satu orang, Mas Erwin Prakasa. Nggak enaknya nyebut Erwin gitu doang, harusnya Mas gitu ya. Mas Erwin Prakasa. Nah, Mas Erwin ini IO. Mas Erwin ini seorang IO. Banyak ngurusin kegiatan-kegiatan juga, kayak konser-konser musik, kemudian eksibisi seperti itu. Sudah banyak makan asam garam gitu. Berapa tahun Mas Erwin di IO? 20 tahun itu kira-kira? Wah, 30. Oh, 30. Kita mau ngomongin seputar IO, event organizer. Event organizer ini saat ini itu kalau masa pandemi kayak gini ya pasti sepi job ya Mas Erwin ya. Sepi banget. Tapi sebelum pandemi itu wah luar biasa banget itu ramenya. Kemudian banyak IO baru yang muncul. Tapi sebenarnya IO itu apa? Kalau singkatannya event organizer kan berarti merencanakan sebuah kegiatan, mengorganize sebuah kegiatan, menjalankan sebuah kegiatan sampai yang pasti harus dapat cuan ya, gitu ya Mas Erwin ya. Tujuan utama. Buat apa Mas nikah? Pasti sih. Pasti. Masih kosong soalnya. Oke, siap. Yang tertarik bisa langsung hubungi nomor di bawah ini. Ada nggak nomornya nanti? Gitu. Jalan di bawah. Oke. Mas, kita mungkin ini ngobrol-ngobrol santai ya, bukan kayak saya nggak mau interview juga gitu karena saya bukan seorang interviewer gitu. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sebenarnya tugasnya IO itu apa aja sih? Tugasnya itu sebenarnya adalah kita Nggak apa-apa, lanjut iya. aja. Masalahnya kata-katanya kan biar dipahami semua Oke, orang. siap. Nanti bakal dipotong. Ya dipotong ya, Bel? Ya kita sih menjalankan kegiatan. Kan IO ada banyak nih, tergantung IO-nya spesifikasinya ke apa dulu. Jadi kalau seandainya wedding ya kita fokus nge-organize wedding secara profesional. Kalau seandainya berkaitan dengan perusahaan catering ya kita ngemas catering sesuai dengan apa yang mereka mau, klien mau. Terus konser juga bisa. Banyak sih kok. Kalau seandainya event organizer itu kalau menurut saya pribadi sih lebih ke bagaimana kita menjalankan suatu kegiatan dengan baik sesuai dengan permintaan klien atau tujuan kita. Kebetulan sih waktu jadi mahasiswa itu jarang dapat kesempatan untuk jadi panitia loh, Mai. Oh gitu. Gitu. Jadi kaum tersingkirkan ya. Kaum tersingkirkan ya kan. Oke. Akhirnya ya udah belajar di luar gitu kan. Tahun 2015 jalan event-event kecil sampai sekarang. Berarti eventnya lebih banyak di kayak konser gitu, acara musik, acara kreatif gitu. Iya. Wedding Belum pernah. belum ya. Mungkin tunggu nanti menikah dulu baru ngurus hal lain gitu ya. Gitu, kelihatannya ya. dong, Mai. Oke. Jadi udah tahu kan apa-apa aja. Ya. By pengalaman. Nah, kalau aku kan dulu memang di wedding, basicnya di wedding gitu, kemudian baru melangkah ke event. Seperti itu. Jadi mungkin nih pengalaman kita ada perbedaannya sedikit juga nantinya nih ya. Iya. Gitu kan. Karena pastinya ngurus wedding, ngurus acara-acara kreatif, ngurus acara catering juga itu pasti akan berbeda. Apalagi kalau kita punya peran yang satu sebagai promotor gitu, yang satu kita nginduk ke perusahaan kok gitu kan. Nah, itu juga pasti Beda. Nah, nanti kita mau coba bahas itu juga. Kembali ke yang tadi nih. Jadi tugas-tugasnya lingkup tugasnya seorang IO itu apa aja? Kalau misalnya kalau kita punya satu pemahaman umum itu kan IO ya pasti dia prepare kegiatannya, misalkan nyusun rundown itu kan yang standar seperti itu gitu kan. Mungkin kita khususkan lebih ke acara hiburan dulu gitu kali ya. Acara hiburan, acara kreatif seperti itu gitu. Jadi yang dipersiapkan itu kan seperti itu. Kemudian juga yang dari paling awal itu mungkin nyiapin konsep tuh. Gitu. Ide. Oke, idenya dulu. Gitu. Kemudian baru diturunkan jadi konsep, direncanakan, mungkin sampai digambar-gambar, termasuk lokasinya diukur-ukur gitu ya. Pasti. Nah, apalagi tuh ruang lingkupnya IO? Sebenarnya kalau ruang lingkup IO tuh luas banget. Ya balik lagi sih, tergantung kita mau concernnya ke arah mana gitu kan. Tapi yang jelas
Kalau secara umum itu kan harus ada konsep ya kan. Konsep itu kita cari sesuatu yang beda lah, yang baru gitu kan ibaratnya. Terus apalagi kalau seandainya kita kerjasama dengan perusahaan, itu pasti mereka kan pengen sesuatu yang beda, sesuatu yang baru, yang kreatif gitu kan, dimana kita bisa mengemas hal yang baru untuk promosinya mereka, biasanya gitu sih. Oke. Memang agak sedikit susah ya cari ide itu kan, sebenarnya susah-susah gampang gitu. Kadang-kadang waktu bener-bener mentok gitu, terus tiba-tiba baru makan bakso, dapat idenya, gitu kan? Biasanya kalau mau tidur ya. Oh, mau tidur gitu kepikiran kayaknya dibikin ini asik. Oh gitu. Bukan bangun tidur gitu ya, bangun tidur baru nabung pagi-pagi. Dapat enggak ya? Oke. Selain dari idenya, pasti kan ada juga pekerjaan yang sifatnya lebih ke teknikal gitu, teknis. Seperti tadi misalkan mempersiapkan lokasi, Iya. gitu. Ruang lingkup yang lain kira-kira apa ya, Mas ya? Misalkan kayak kontak pengisi acara tuh. Gitu. Itu juga bagian dari IO ya, Betul. Ya. Jadi kita juga harus punya database sih. Database ini bisa berisi database klien, database vendor, terus database kegiatan kita, apa yang pernah kita lakuin selama beberapa tahun kemarin, atau perencanaan kita selama 1 tahun ke depan itu harus ada database-nya semua. Oke. Berarti termasuk kita nanti ngitung timeline-nya seperti Ya. apa. Oke. Nah ini kayak gini kan sedikit berbeda dengan kalau kita punya acara yang sifatnya lebih ke kayak wedding atau Sweet 17 gitu, atau misalkan juga acara gathering perusahaan gitu yang mungkin kita nggak bisa rencanakan tuh dari jauh-jauh hari gitu. Biasanya kan aku minta dong acara minggu depan nih atau 2 minggu lagi nih gitu. Sering banget ya? Sering banget kayak gitu. Itu memang itu yang stressful banget gitu kan maksudnya. Kayak apalagi konsepnya masih mentah banget, bikinin deh gitu, dia kayak udah pasrah gitu, pokoknya bikinin, aku mau bikin gathering, aku mau bikin wedding, aku maunya kayak gini, tolong bikinin gitu. Itu kan waduh pasti pusingnya setengah mati. Kalau IO sendiri, ada tadi kan dibilang cuan itu, tahu cuan ya teman-teman, tahu cuan kan? Cuan itu kepeng, duit, keuntungan gitu. Nah, IO itu kan pasti harus dapat keuntungan dong. Gitu. Kalau nggak dapat keuntungan, ya ngapain ada industrinya gitu kan. Nah, sebenarnya apa aspek yang paling, ini sedikit buka-bukaan nih, aspek yang paling menentukan untuk kita tuh bisa dapat cuan banyak dikit atau malah mungkin nggak cuan gitu kan? Pernah kan? Pernah. Pasti pernah. Kita semua pasti pernah merasakan itu sakitnya kayak gimana gitu kan, nggak fair ya kan, terus ya ternyata nggak cuan, nah, bahkan defisit. Nah itu paling sakit itu memang. Kalau defisit itu yang nalangin siapa? Yang nombokin siapa tuh? Iya, bareng-bareng sih pasti. Bareng-bareng. Jadi kan kalau seandainya event organizer itu kan pasti ada beberapa orang ya kan, kerjanya tim. Jadi ya kalau seandainya ada hal-hal seperti itu pasti tim yang mikirin. Ya mungkin sedikit berbeda kalau kita bicara wedding, birthday, atau mungkin itu perusahaan yang nyewa kita itu biasanya udah dimodalin sama mereka gitu kan. Itu kita bisa lebih leluasa itu gitu. Pernah waktu itu dapat job wedding itu yang nikah antara orang kaya dengan anaknya orang kaya itu kan udah gak mikir banget itu kucuran dananya lancar ya kan. Mereka mau minta properti kayak gimana pun, idenya kita mau ide segila apapun itu beres. Sampai waktu itu tim IO ku itu nyewa ini lampu landasan pesawat tuh. Wah itu mau disewa berapapun bayar gitu kan, aman kan. Cuma konsepnya masuk. Iya, yang penting konsepnya masuk, dan mereka kan pengennya intinya ini belum pernah dipakai sama orang nih konsepnya. Nah itu kan yang mahal sebenarnya kan, kayak gitu yang mahal tuh. Tapi kalau untuk yang model kayak promotor itu kan jadi pikiran banget ya. Pikiran banyak banget sih. Menurutku sampai saat ini itu hal yang paling susah promotoran, dan ya yang bertahan selama ini IO besar loh, yang modalnya udah beda dibanding kalau seandainya kita ngomongin Ismaya mungkin ya. Ismaya itu salah satu event organizer yang besar juga di Salatiga.
dan acara-acaranya tuh udah tahunan gitu loh. Itu pasti juga modalnya juga nggak sedikit. France. France Production. Kalau France Production kita biasanya sih lebih ke nginduk di perusahaan ya. Bahkan banyak orang yang taunya itu kita bagian dari perusahaan itu. Padahal sebenarnya kita lepas dari perusahaan itu gitu. Outsource berarti ya. Pihak ketiga, vendor. Vendor. Nah itu, tapi kalau memang udah punya channel yang seperti itu tuh udah enak banget untuk jalan ke depannya. Ya, biasanya kalau kita jalan itu di akhir tahun lah, November atau ya Oktober November itu biasanya kita udah meeting besar dengan perusahaan yang biasa kita rekanan. Terus kita udah planning nih 1 tahun ke depan itu besok kita mau ada program apa aja. Jadi kita jalannya lebih enak. Jadi nanti start Januari kita udah buat timeline, terus plottingan apa aja yang perlu disiapin dan siapa aja orang-orangnya itu udah mulai dipikirin Januari. Itu kan untuk satu IO yang udah mapan gitu ya, udah besar. Iya. Kalau buat yang masih merintis itu mungkin buat pitching itu kan juga susah banget gitu. Susah. Jadi apalagi kita baru mau masuk 1 kali gitu, belum tahu kerjanya kita juga seperti apa, kita baru masukin portfolio. Nah mungkin yang sering kali disebut orang, kita cari sponsor nih gitu kan, Iya. kita semacam cari sponsor gitu, cari yang penyandang dananya ini siapa gitu. Ada pengalaman nggak Win untuk yang kayak gitu? Cari sponsor dulu kebetulan waktu masih jadi mahasiswa. Waktu masih jadi mahasiswa kan dulu sempat dikasih tanggung jawab untuk megang futsal. Nah, aku ngelihat ada salah satu perusahaan yang sebenarnya mereka juga concern di bidang itu gitu waktu itu. Terus mencoba untuk menjajaki. Setelah itu ya ternyata semua itu nggak segampang apa yang kita bayangin gitu loh. Maksudnya gini, kebanyakan dari teman-teman mahasiswa waktu zaman kuliah ya, semoga sih kalau sekarang udah mulai pintar-pintar lah. Kalau waktu itu tuh mereka berpikiran bahwa kita mengajukan sebuah kegiatan ya kita hanya memikirkan tujuan kita gitu. Padahal kalau seandainya kita ngomongin masalah sponsorship itu kan harus ada 2 sisi. Jadi dari mereka goals-nya apa, dari kita goals-nya apa, nah kita sinkronin gitu kan. Nah banyak orang yang belum ke situ. Jadi ketika ada perusahaan yang oke, aku mau support nih gitu kan, tapi harus ada beberapa syarat. Nah kebanyakan dari teman-teman mahasiswa itu mikirnya kayak kok berat ya ternyata ya, kok ternyata ribet banget gitu dapetin dana. Akhirnya mereka malah nggak mau belajar hal itu, tapi malah kayak yang apa ya, usda maksa gitu. Ya ini jadi tren sih, nggak tahu entah ini berlaku secara nasional atau global mungkin. Gitu kan. Tapi ya fenomena seperti itu pasti ada lah. Dan juga ini juga aku setuju banget itu. Jadi benar-benar kalau kita mau cari penyandang dana, penyokong dana atau sponsorship apapun namanya itu, sebenarnya kita kan perlu melakukan riset terhadap perusahaan itu sebenarnya, gitu kan? Sehingga kita juga bisa memberikan satu benefit ke mereka, sehingga mereka pun akan memberikan benefit ke kita sebenarnya gitu pasti. Sebenarnya ya banyak perusahaan tuh yang butuh promosi gitu loh. Nah dari situ kan kita juga bisa ngeliat kan, oh ini perusahaan ini cocok nggak ya sama kegiatan kita gitu kan. Kalau seandainya cocok ya kenapa enggak gitu kan. Dan banyak juga yang kadang kurang tepat sasaran gitu loh. Eventnya apa, kegiatannya apa, tapi mereka ke perusahaan apa gitu ya. Jadi mereka mempersulit dirinya sendiri, kadang gitu juga. Nah, tadi sempat disinggung masalah bahwa ide itu kan menjadi salah satu modal ya, gitu, modal. Karena IO ini kan bagian dari industri kreatif, sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya kalau ide itu harus menyesuaikan ke perusahaan, dalam tanda kutip hal ini adalah sponsornya. Karena kita mau ngincar perusahaan ini, makanya kita punya ide seperti ini. Atau sebaliknya, kita sudah punya ide seperti ini, jadi kita cari perusahaan yang cocok sama idenya kita gitu. Kadang-kadang kan dua hal ini kan masih bingung juga gitu kan. Ya demi kepentingan duit ya udah deh itu idenya kita ikut sesuai sama perusahaan aja gitu. Tapi ada juga yang nggak bisa nih, ini kita punya misi tertentu gitu. Ada pengalaman kayak gitu juga? Sering sih pasti. Jadi
kadang kita udah mengonsep gitu kan sedemikian rupa, tapi karena untuk kepentingan perusahaan akhirnya mereka menyesuaikan gitu ya. ya kan. Tapi ya sebenarnya kalau kegiatan atau event itu kan berkembang. Sampai sekarang pun aku masih belajar sebenarnya, karena nggak ada kegiatan yang udah nih hal ini udah yang paling bagus gitu. Nggak mungkin, karena pasti banyak perubahan-perubahan dan harus kita pelajari juga gitu kan. Nah, untuk perusahaan yang seperti itu biasanya ya kita bukan lebih ke yang penting cuan lah, ya udah jalan sama perusahaan ini, enggak, tapi lebih ke kita ngasih pandangan. Kalau seandainya dengan konsep yang mereka ajukan dan relate dengan keadaan, ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau seandainya emang konsep yang mereka ajukan itu untuk anak-anak zaman sekarang ini kurang masuk nih gitu kan, ya kita biasanya ngasih masukan gitu kan, terus ngasih pandangan ini nanti kalau seandainya dengan konsep yang mereka ajukan arahnya bakal seperti ini gitu. Itu juga perlu sih. Oke, berarti negosiasi ya sebenarnya di situ ya. Karena memang seperti misalkan kita punya satu ide tertentu, karena misalkan ada satu perusahaan yang hire jasanya kita gitu, atau ada satu stakeholder gitu yang hire jasanya kita gitu. Pasti kan kita juga pengen tahu keinginannya dia seperti apa, dan itu kan pasti kita harus riset juga gitu. Contohnya misalkan gathering perusahaan, oke, ini yang ikut karyawannya aja atau keluarganya juga ikut. Nah kalau misalkan keluarganya ikut, kita harus siapkan activity untuk keluarganya nih. Ya, buat anak-anaknya. Betul, untuk anak-anaknya. Istri-istrinya mungkin bisa, kan? Apalagi istri muda gitu ya. Nah, kemudian juga karena mungkin itu gatheringnya di luar kota, mungkin kita juga bisa siapkan activity seperti city tour, seperti itu. Atau gala dinernya untuk keluarga lengkap di luar dari gathering dari karyawannya itu sendiri. Iya. Nah itu kan mungkin butuh riset ya. Butuh. Ya paling pertama kalau seandainya event gathering, biasanya mereka udah punya konsep baku gitu kan. Poin-poin apa aja atau hal-hal apa aja yang harus terlaksana. Tinggal nanti kita gimana cara nge-organize-nya kan. Terus kalau yang lain-lain paling ide-ide tambahan untuk ya supaya nggak boring sih. Kan kalau gathering gitu pasti orang mikirnya apaan sih event gathering gitu kan, boring pasti gitu. Nah PR kita di situ, gimana caranya biar ya suasana gatheringnya itu hidup itu dan berkesan gitu sih. Sekarang kalau kita lihat event-event sekarang itu kan event kan tadi macam-macam gitu, ada tadi misalkan wedding, ada event kreatif, hiburan musik, olahraga gitu, kemudian ada juga kayak tadi company gathering misalkan seperti itu. Nah saat ini kan sebenarnya kita dituntut untuk kreatif gitu, maksudnya kreatif itu kayak gini. Contohnya bikin kegiatan, ada satu perusahaan hire kita untuk bikin satu kegiatan atau acara gitu, launching produk misalkan gitu. Launching produk itu kan oke sih, konten acara utamanya adalah launching produk itu sendiri yang harusnya pun ada satu konsep launching produknya mau seperti apa supaya kelihatan menarik, kelihatan megah gitu kan, tergantung dari konsep produknya itu sendiri gitu kan. Tetapi ada kegiatan-kegiatan atau aktiviti-aktiviti kecil pendampingnya gitu kan. Karena terkadang kita itu terjebak juga melihat bahwa misalkan acara seminar, ya udah seminar itu kan ada orang ngomong, ada peserta, selesai gitu. Tapi terkadang kita nggak berpikir, oke, jeda antar sesi bisa nggak kita bikin hiburan, ice breaking, door prize, gimmick tertentu gitu. Itu trennya memang sekarang arahnya ke sana ya. Iya. Ya, soalnya balik ke tadi lagi sih. Event-event seperti seminar, terus gathering itu kan banyak orang yang memandangnya masih apa ya, kayak resmi banget, formal banget gitu. Nah, itu ketika kita nggak mikir gimana caranya bikin mereka nyaman di situ, atau kita ngasih inovasi-inovasi lain, pasti bakal jarang yang tertarik gitu. Selain pembicara ya, karena kadang banyak orang yang lihat seminar itu siapa nih pembicaranya gitu kan, dari situ dapat apa nih gitu kan. Terus ya lebih ke gimana caranya mereka biar nggak boring gitu. Jadi sebenarnya kan
salah satu tugas IO ini juga mengemas acara itu supaya, atau event apapun itu, kegiatan apapun itu, supaya memang menarik. Dalam artian menarik di sini adalah sesuai dengan target audiensnya mereka, gitu ya. Dan juga pastinya untuk kepentingan dari vendornya dong, gitu ya, dari vendornya. Kalau kita udah punya ide yang bisa dibilang ini ide gila nih, gitu. Ini kalau jadi ini bakal keren banget, gitu kan. Kita kan sering mikir gitu. Tapi pasti ujung-ujungnya itu kan ujung-ujungnya duit nih. Ujung-ujungnya duit. Nggak ada sesuatu yang bisa kita sediakan dan kita bayar pakai daun, gitu kan. Pasti duit, gitu. Pasti duit, gitu. Nah, atau ya siapa tahu ada yang terima ginjal, gitu, mungkin itu bisa. Tapi biasanya duit gitu yang diterima, mereka nggak terima ginjal, gitu kan. Nah, jadi kita kan biasanya punya database, semacam database sponsor yang kita bisa masuk, kontak personnya siapa, gitu. Kemudian sedikit knowledge tentang perusahaannya juga, gitu. Pernah nggak punya satu treatment tertentu gitu terhadap sponsor itu seperti apa, atau misalkan tips triknya untuk ini biar sponsor tertarik, ini biasanya kita bisa bikin kayak gini dulu nih, gitu. Apa ya tips dan trik? Kalau kita sih biasanya lebih ke ide dulu. Ide, konsep jadi, kita cari perusahaan yang mendukung gitu. Nah, kalau seandainya tips untuk perusahaan itu bisa lirik kita, ide kita, ya lebih ke waktu presentasi sih. Waktu presentasi, nah kadang gini, apa yang ide kita sampaikan itu mereka nangkapnya lain. Nah, tinggal waktu presentasi itu gimana caranya kita memberikan pemahaman kita itu biar mereka itu paham gitu. Oke, berarti mungkin dengan kata lain kita mencoba menempatkan diri kita dalam posisi mereka, gitu ya, supaya kita bisa menyampaikan apa yang memang jadi kepentingannya mereka. Iya, benar. Kadang juga konsep bagus, tapi ketika presentasi itu kurang meyakinkan gitu kan. Nah, itu entah antara kita menyampaikan konsepnya ini dengan kurang jelas atau memang mereka belum menangkap apa yang kita pikirin gitu. PR-nya di situ sih. Jadi kalau seandainya dibilang tips, ya harus ngajak orang yang jago buat presentasi. Jago ngomong, apalagi cewek. Biasanya cewek itu lebih dilihat, lebih didengar dibanding cowok. Lebih persuasif, Iya, lebih bisa mendekatkan diri. Oke. Nah, kalau pengalaman selama ini, kalau kita misalkan oke nih, ide oke, dana sudah oke, kegiatan jalan, gitu kan. Kita pasti ada prepare, misalkan H-sekian kita ngapain, H-sekian kita ngapain, gitu. Dan pasti yang namanya rencana itu kan nggak akan mungkin 100% berjalan sesuai rencana, gitu. Pasti bolong di sana sini, miss dan di sana sini, itu pasti, gitu. Momen terburuk apa gitu yang pernah terjadi, gitu? Aduh, jadi dulu pernah buat ya suatu event lah. Waktu itu karena cuman dengan dasar percaya dengan perusahaan rekanan kita, akhirnya ya udah tanpa MOU gitu. Jadi kita cuman by ngomong doang. Waktu itu kita butuh fresh money sama mesin kopi ceritanya. Karena waktu itu kita ngadain workshop sama lomba buat barista. Itu kan butuh banget tuh mesin kopi kan, karena ya cuman perusahaan-perusahaan gede doang yang mau minjemin kan. Terus sampai H-3 itu tiba-tiba cancel karena dengan beberapa alasan lah. Nah, kesalahan kita adalah waktu itu tidak memberikan MOU terlebih dahulu. Jadi ya udah cancel aja gitu. Nggak ada, ya kita nggak bisa gimana gitu kan. Ya udah, mau nggak mau kita harus keluarin kocek buat nyewa mesin kopi gitu. Dan itu bikin mengikis cuan dan mengikis dompet pribadi gitu biasanya ya. Jadi bahkan waktu itu kita defisit, bukan nggak dapet cuan lagi tapi kita defisit gitu. Yaitu momen yang
ngasih pelajaran banget lah buat kita. Jadi kalau seandainya besok next perjanjian sekecil apapun dari pihak luar itu harus ada MOU. Begitu juga mungkin dengan termasuk juga dengan pihak yang menyewa kita, meng-hire kita. Iya. Karena dulu aku juga pernah punya pengalaman gitu, di-hire nih gitu sama orang. Begitu pas hari H itu di tengah-tengah acara itu berlangsung, dia minta ini itu yang loh, ini kita nggak prepare untuk itu gitu. Oke sih, you are my boss gitu. Yeah. Cuma ya sorry dong, kita nggak prepare untuk itu gitu, dan kamu minta detik ini juga itu ada, detik ini juga itu jalan, ya kita nggak bisa gitu. Mungkin hal-hal kayak gitu mungkin juga jadi salah satu hal yang nggak mengenakan ya. Iya, pasti sih. Dan itu sering banget terjadi. Oke. Di perusahaan manapun, klien manapun pasti ada yang seperti itu. Bicaranya nggak usah pelan-pelan, nggak apa-apa. Ini rahasia umum kelihatannya. Rahasia Dan mungkin umum. mereka pun tahu lah Iya gitu. sih ya. Namanya orang lapangan gitu kan. Di sisi lain juga mereka lah yang memberikan IO ini kan pekerjaan gitu. Iya. Akhirnya. Cuman ya kadang ya itu sih hal yang nggak mengenakan itu adalah mereka berasa karena udah bayar gitu kan, jadi mereka bisa minta kita seenaknya gitu kan. Tapi kan kalau event organizer itu kan lebih ke service ya pokoknya. Betul. Gimana caranya kita memberikan service terbaik. Kalau seandainya dengan case yang seperti itu tadi, ya kita mau memberikan yang terbaik, cuman kalau seandainya requestnya nggak masuk akal kan juga susah gitu kan. Paling kita lebih ke gimana ya caranya biar hal itu bisa terpenuhi tapi dengan cara yang lain. Oke. Berarti sebenarnya kan kita juga butuh fleksibilitas juga selama kita bekerja. Walaupun itu sudah hari H ya, kita tetap harus lebih fleksibel. Tapi ini juga ya, kadang-kadang kita juga perlu tegas gitu. Maksudnya kalau memang ternyata ini nggak masuk akal ya sorry ini nggak bisa. Yeah. Selama itu masih make sense, oke, kita masih bisa bikin itu mungkin oke. Tapi kalau selama itu nggak masuk akal, ya gimana gitu, ini nggak masuk akal. Misalkan contohnya tiba-tiba di hari H gitu, ini ya aku pengen tambahan satu pengisi acara, jelas nggak ini hari H nih gitu. Ini hari H mau ngambil di mana kan gitu kan, contohnya misalkan seperti itu. Iya sih. Oke. Nah itu tadi kan mungkin pengalaman yang paling nyesek gitu kali ya. Kalau yang sekarang pengalaman yang paling menyenangkan, yang bikin wah ini IO ini memang menyenangkan nih gitu, itu kira-kira apa kalau pengalaman kayak gitu? Pengalaman paling menyenangkan apa ya? Event organizer sih kalau di aku kan karena udah passion ya gue ya, udah kayak hobi, jadi ya aku jalaninya udah kayak nggak kerjaan gitu. Jadi setiap aku melakukan kegiatan atau kerja tuh menyenangkan terus sih. Kalau hal yang paling nggak bisa dilupakan ya apa ya? Paling ketika kita udah selesai tur 25 kota katakanlah ya kan, tur 25 kota atau berapa kota gitu, di akhir kota itu yang merasa kayak kok cepet banget ya ternyata ya udah sampai sejauh ini gitu loh ya, karena kita jalannya dengan seneng. Jadi kalau hal yang paling menyenangkan, aku menjamin kerja di event itu selalu menyenangkan. Yang penting menikmati Ya, yang penting menikmati. Kalau tadi kan kita bicara preparationnya kayak gimana gitu. Kalau secara teknis di lapangan sendiri gitu, ada IO itu kan kerja tim, kerja tim. Ada berapa banyak job sih, ada berapa banyak sub pekerjaan sih sebenarnya di situ tuh? Jadi kalau bilang sub ada ini, karena basicnya kita aku juga basicnya produksi juga, jadi kita ada tim produksi juga, kemudian ada tim acara. Terus biasanya kalau saatnya kita lagi pitching atau lagi ketemu klien gitu, kita ngajak nih salah satu PIC produksi sama salah satu PIC acara untuk presentasi gitu kan. Kalau pembagian ya paling ada dua itu sih, ada tim produksi, ada tim acara. Nah, tim produksi ini tugasnya lebih ke hal-hal apa aja sih yang perlu disiapin gitu kan, ke teknis kayak contoh survei lokasi, ngukur kita lokasinya kayak gimana nih ya kan. Terus dengan kebutuhan produksi kita kira-kira
masuk gak ya tempat seperti itu gitu kan, atau tatanan panggung mungkin mau di mana gitu kan, terus jalur evakuasinya perlu kita pikirin juga, terus hal-hal mendukung kayak mungkin mobil pemadam kebakaran gitu kan, kalau nggak PMI itu harus ada jalur evakuasi sendiri, ada tempat sendiri gitu. Terus kalau seandainya tim acara itu biasanya lebih ke show director. Show director ini dia adalah orang yang paling bertanggung jawab dengan jalannya acara. Jadi kalau seandainya ada miss pasti dia yang kena marah duluan. Gitu. Jadi ada show director, kemudian di stage biasanya kalau seandainya kita lagi event gathering atau konser itu ada stage manager di situ. Terus ada LO ini jembatan dari pihak kita ke talent, artis biasanya. Terus ada MC runner. MC runner ini dia harus orang yang paham bener konsep acaranya itu seperti apa. Jadi dia bakal nge-brief ke MC. Nanti runningnya seperti apa, terus konten-kontennya seperti apa itu harus disampaikan semua sama MC runner. Kemudian tadi apa aja? Show director udah, stage manager, LO, MC runner, terus floor director. Biasanya kan di kegiatan konser itu nggak cuman ya udah konser doang gitu kan, pasti ada activity offline-nya juga. Nah itu porsinya floor director untuk menyiapkan itu semua. Contoh nih mau ada review dari produknya perusahaan yang harus kita ulas gitu ya, dia harus nyiapin orang-orangnya, terus nge-brief orang-orangnya harus menyampaikan apa aja gitu sih. Oke. Berarti sebenarnya kan cukup rumit gitu ya. Kalau untuk dari sisi penyediaan properti seperti itu kita lebih IO itu akan lebih banyak ambil dari vendor luar ya biasanya. Ada satu vendor sendiri yang memang ditugaskan di luar IO itu untuk penyediaan barang, peralatan, kemudian properti yang lain termasuk untuk aktivitasnya seperti apa gitu. Iya. Jadi ya itu sih. IO ini kan ada yang skalanya kecil sampai skalanya gede. Kalau seandainya kita udah ngomongin IO yang skalanya gede, itu lebih enak karena mereka punya barang-barang produksi sendiri. Mungkin punya sound sendiri, rigging sendiri gitu kan. Terus tim multimedia sendiri mungkin, bahkan seperti apa ya, rekanan untuk penyedia barang-barang dekor itu udah punya sendiri gitu yang biasa langganan. Nah itu. Terus kalau seandainya IO-nya skala kecil kan kadang ada yang IO ya cuma IO. Jadi kita cuma nyiapin konsep sama tim acara gitu. Nah itu nanti harus banyak-banyak menyiapkan database vendor. Gitu sih. Jadi kalau seandainya IO kecil, dia harus punya banyak rekanan untuk mencukupi kebutuhannya. Kalau seandainya IO-nya udah gede, udah mandiri itu lebih enak lagi. Oke, semuanya bisa in-house ya, Yes. semua diproduksi gitu. Oke. Nah, beda acara pasti juga beda prepare-nya ya, beda persiapannya, beda teknisnya. Terutama kalau kita bicara yang satu misalkan event musik, satu event olahraga, itu pasti ada sesuatu yang berbeda di situ, gitu kan. Begitu juga misalkan event-event yang lain, gitu kan, seperti itu. Kalau dari event-event wedding mungkin gimana Komen? Kalau wedding, birthday, kemudian lebih kepada event-event yang sifatnya non perusahaan seperti itu biasanya ada beberapa elemen tambahan gitu. Misalkan kita juga harus cari untuk orang yang mengkoordinasikan, jadi misalkan di wedding berarti mengkoordinasikan pagar ayu atau mungkin mencarikan mak comblangnya gitu kan, misalkan kan ada tuh ada mak comblang itu gini, bukan berarti mak comblang itu yang judu-juduin orang gitu, tapi dia yang akan ngatur prosesi budayanya itu seperti apa. Jadi kalau misalkan di budaya Tionghoa itu kan ada Paichu, ada yang lain, nah itu yang ngatur nanti mak comblangnya gitu biasanya. Tak pikir mak comblang yang bukan mengenalkan gitu. Ini mengenalkan atau misalkan seperti
event Sweet Seventeen gitu ya, birthday gitu, itu juga nantinya ada orang yang akan ngurusin list tamu misalkan. Oh, iya. Nah sehingga orang yang ngurusin list tamu ini tahu nih nanti yang akan foto nih siapa-siapa aja. Biasanya di wedding juga ada sih gitu. Yang foto nih siapa-siapa aja dari pihak keluarga ini gitu. Dia udah harus tahu gitu. Ini orang datang nggak ya? Gitu. Kemudian sebelum dipanggil maju, dia harus nyariin dulu orangnya. Pak sebentar lagi foto atau Kak sebentar lagi foto gitu. Seperti itu. Nah itu mungkin yang nggak ada di event-event yang seperti musik, olahraga. Yeah. Mungkin nggak ada yang di bagian-bagian seperti itu, nggak ada. Kemudian juga biasanya kita ada satu orang yang nantinya dia yang khusus satu orang ini yang akan berkomunikasi dengan satu orang juga yang ditunjuk dari pihak penyewanya kita. Misalkan kalau wedding berarti dari pihak keluarganya yang ditunjuk resmi oleh mereka sebagai penghubung dengan IO itu siapa gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba pengantin tuh ngomong sendiri sama IO-nya, aku mau kayak gini, nggak bisa gitu. Pengantin di depan aja, kamu siap-siap wedding kiss aja tuh gitu kan. Jangan ngurusin yang di sini gitu. Nah ada satu orang biasanya dipercaya di situ. Kemudian juga kalau kita mau konsultasi, mau tanya gitu, misalkan ini yang daftar foto yang ini belum lengkap nih, boleh nggak ini di switch dulu gitu, ditukar dulu gitu. Nah kita koordinasinya tuh dengan satu orang itu. Kalau birthday juga gitu kan, apalagi kalau misalkan ada penyediaan door prize gitu. Pernah waktu itu ada ulang tahun salah satu orang yang berduit juga gitu. Itu hadiah utamanya waktu itu mobil, itu hadiah keduanya sepeda motor, hadiah ketiganya iPhone kayak gitu kan. Yang berarti kita juga harus menjamin oke, nanti ini kan yang nyediain hadiahnya bukan kita nih ya. Kita harus menyediain hadiah ya cuannya habis ke situ dong gitu, nggak bisa nggak tutup gitu. Cuma begitu nanti dapat door prize-nya, terus ini orang harus diapain kan gitu. Itu kan kita juga harus koordinasikan dengan mereka. Nah jadi memang ada sedikit perbedaan gitu dengan event-event seperti musik, kemudian olahraga atau mungkin event-event kreatif lainnya gitu. Yang menarik juga gini, kadang-kadang ada event seperti pameran gitu. Kita pernah ngurus juga satu pameran. Nah di pameran itu sendiri kan juga biasanya sih tidak akan melibatkan hanya satu tenan saja. Biasanya banyak tenan itu. Pameran, festival, exhibition gitu itu melibatkan banyak tenan. Dan itu memang harus ada satu orang sendiri juga sebagai PIC tenan-tenan itu. Jadi semua informasi tenan harus lewat satu orang itu saja. Nggak bisa lagi lewat seperti tadi misalkan lewat floor director atau lewat show director, nggak bisa. Itu harus ada satu PIC sendiri yang kemudian dia akan berkoordinasi dengan contohnya floor director atau berkoordinasi dengan seksi acaranya lah. Nah itu memang tergantung dengan bagaimana bentuk acaranya itu kita buat. Nah itu menarik sih sebenarnya gitu. Karena kalau memang seperti aku misalkan gitu, aku terbiasa dulu ngurusnya wedding, kemudian ngurus Sweet Seventeen, ngurus launching produk yang kayak gitu, catering perusahaan. Tiba-tiba nyemplung ke ranah event organizer untuk musik, untuk olahraga gitu kayak, aduh ini apa ya gitu. kayak gitu. Mungkin kalau nanti Erwin itu masuk ke wedding itu juga mungkin kagok gitu. Mungkin maunya berada di sekitaran pagar bagus gitu. Waduh. Pagar bagus. Pagar bagusnya. Oke, Mas Erwin, asik banget sebenarnya pembicaraan kita ini gitu. Cuma kita terbatas waktu juga. Jadi kita mungkin akan ketemu lagi lain kali gitu. Siapa tahu kali masih mau diundang. Mungkin karena ada pandemi ini kan juga job masih sepi kan, jadi mungkin masih bisa kita undang-undang gitu seperti apa. Nanti juga dengan orang-orang lain gitu yang IO lain yang lebih sip juga gitu kan. Banyak kayak gitu. Masih banyak orang-orang yang lebih baik dibanding saya. Wah sih. Tapi kan Mas Erwin juga orang baik kan gitu. Masa orang jahat? Iya, kalau jahat ya di sini. Nah, betul. Nah, jadi sampai di sini dulu sit and discuss kita hari ini. Kita ketemu lagi di Sit in the Office di video yang lain. Thank you. Bye.